Dari saya Anita Widyastuti, Saya Fania Lestari. Saya Rizal Fatia. Saya Khairunisa. di sini kami ingin membahas salah satu materi di mata kuliah Ilmu Perundang-undangan yang berjudul Landasan dan Asas Peraturan Perundang-undangan. Yang pertama yang akan kami bahas adalah landasan peraturan perundang-undangan. Pada prinsipnya, yang disebut dengan peraturan perundang-undangan adalah suatu ketentuan berisi norma atau kaidah yang bersifat dan mengikat umum. Artinya, berisi aturan ikat yang harus diindahkan dan dipatuhi ataupun dilaksanakan oleh setiap orang atau badan. Dan terdapat 3 landasan yang terdiri dari landasan filosofis, landasan sosiologi, serta landasan yuridis. Di mana landasan filosofis apabila rumusannya atau norma-normanya mendapatkan pembenaran apabila dikaji secara filosofi. Sedangkan landasan sosiologi apabila ketentuan-ketentuannya mencerminkan kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Yang ketiga ada landasan yuridis apabila ia mempunyai dasar hukum atau legalitas, terutama pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Selanjutnya, landasan teknik perancangan yang tidak boleh diabaikan dalam upaya membuat peraturan perundang-undangan yang baik. Landasan ini termasuk landasan yang lain. Asas-asas peraturan perundang-undangan menurut I.C. van der Waals, perumusan tentang asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dapat dibagi menjadi 2 bagian, yaitu asas formal dan asas material. Asas-asas formal, yang pertama, asas tujuan yang jelas. 2. Asas organ atau lembaga yang tepat. 3. Asas perlunya pengaturan. 4. Asas dapat dilaksanakan. Dan 5. Asas konsensus. Selanjutnya asas-asas material. Yang pertama ada asas tentang terminologi dan sistematika yang benar. 2. Ada asas tentang dapat dikenali. 3. Asas tentang perlakuan sama dalam hukum. 4. Asas kepastian hukum. 5. Asas pelaksanaan hukum sesuai keadaan individual. Apakah ada asas-asas perundang-undangan selain menurut I.C. van der Waals? Purnadi Purbacaraka dan Surjono Sukanto memperkenalkan 6 asas perundang-undangan. Yang pertama ada undang-undang tidak berlaku surut. 2. Undang-undang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula. 3. Undang-undang yang bersifat khusus mengenyampingkan undang-undang yang bersifat umum. Undang-undang yang berlaku belakangan membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu. Undang-undang tidak dapat diganggu-gugat. Undang-undang sebagai sarana untuk semaksimal mungkin dapat mencapai kesejahteraan spiritual dan material bagi masyarakat maupun individu melalui perubahan. Selanjutnya ada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan dalam hukum positif. Asas ini diatur dalam ketentuan pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang menegaskan bahwa dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yang meliputi yang pertama, asas kejelasan tujuan, yang kedua, asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, yang ketiga, asas kesesuaian antar jenis hierarki dan materi muatan, yang keempat, asas dapat dilaksanakan, yang kelima, asas kedayagunaan dan hasil gunaan, yang keenam, asas kejelasan urusan, yang ketujuh, asas keterbukaan. Selanjutnya, menurut A. Hamid S. At-Tamimi sebagaimana dikutip oleh Yulandri, asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik berfungsi untuk memberikan pedoman dan bimbingan bagi penuangan isi peraturan ke dalam bentuk dan susunan yang sesuai, bagi penggunaan metode pembentukan yang tepat, dan bagi mengikuti proses dan prosedur pembentukan yang telah ditentukan, serta bermanfaat bagi penyiapan, penyusunan, pembentukan suatu peradilan perundang-undangan. Kemudian dapat digunakan oleh hakim untuk melakukan pengujian agar peraturan-peraturan tersebut memenuhi asas-asas dimaksud serta sebagai dasar pengujian dalam pembentukan peraturan hukum maupun sebagai dasar pengujian terhadap aturan hukum. Kesimpulan dari presentasi kami adalah bahwa
bahwa asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana pedoman dalam pembentukan peraturan perundang-undangan akan dapat memberikan jaminan dalam rumusan hukum yang selanjutnya akan diformulasikan dalam materi muatan peraturan perundang-undangan sehingga tujuan pembentukan peraturan perundang-undangan dan kualitas peraturan perundang-undangan yang dibentuk akan tercapai. Demikian materi yang diberikan oleh kelompok kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.